set dulu aja deh ya, biar enak kalau kita melihatnya gitu, melihat chatnya. Santai aja cuy ya, karena ini weekend ya temen. Kita akan ngopi sambil mantau market gitu temen. Yang belum ngopi silahkan ngopi dulu biar seger men. Oke teman ya, gue udah masuk nih di market STBL. Ini kebetulan request dari Mas Men 314 teman ya. Oh ya, tadi ada yang tanya, bang itu video kata lu yang dipisah-pisah itu gimana? Ntar ya, habis live streaming ini gue terbitin deh. Tadi lupa gue belum terbitin yang udah gue pisah-pisah ya. Jadi live semalam itu gue pisah-pisah. Jadi nanti enak lo nyarinya tuh enak. Wow ini request ini apa namanya? Analis ini, analis ini, analis ini. Lu bisa cek sendiri nanti. Oke, dan buat teman-teman yang mungkin cari link apa namanya video live semalam, ya itu memang sengaja gak gue publish temen ya, sengaja gak gue publish dulu ya. Dan lu bisa cek di grup tele, itu udah gue share kok ya temen. Kalau lu cari di YouTube replay live semalam itu nggak bakal ada ya, kecuali lu punya linknya. Nah linknya itu gue taruh di tele. Jadi buat teman yang mungkin belum masuk tele silahkan masuk dulu aja. Oke, di sini kita langsung aja temennya, ini STBL ya teman. Ini token baru ya sepertinya. Bentar kita akan coba cek dulu. Oke, gue udah masuk di marketnya STBL ya. Ini marketnya down parah sih kalau menurut gue. Cuma ini apakah udah nyentuh dasar bang? Sebenarnya sih ngelewatin dasar iya ya, karena ini harganya turun melebihi harga peluncuran men. Ya ini gue nggak tahu ini kenapa bisa turun tinggi banget. Biasanya gini, biasanya ketika market baru ya, baru listing, yang pertama hype tiba-tiba turun, biasanya ada token unlocknya ya, yang di unlock mungkin pembeli awal gitu ya, investor awal itu ngebuang barang ketika pelistingan market. Makanya kan gue sering kali bilang ke teman-teman semua, jadi jangan tergiur ya, jangan tergiur banyak-banyak di market baru ya, atau koin-koin baru yang baru listing. Pastiin kalian riset dulu itu apa koin, utility-nya apa, kegunaannya pokoknya apa gitu ya, dan komunitasnya secepat apa, yang nge-back end dari project tersebut itu siapa, developernya siapa, itu lu harus tahu ya. Paling enggak lu jangan asal buy ya. Oke, kita lanjut temen ya, di time frame 4 jam ya. Ini gimana nih kondisi STBL nih? Yang gue lihat sih ini turunnya udah lumayan banget ya. Artinya kalau lu masuk sekarang, worth it gak bang? Kalau menurut gue, lu masuk sekarang ya no problem, karena lu dengan masuk sekarang itu lu market udah diskon sekitar 48%. Artinya kan udah lumayan banget ya. Nah di sini time frame 4 jam yang gue lihat sih ini oversold banget ya. Jadi ini bisa sewaktu-waktu di pump ke atas. Ya mungkin per gue live ini masih konsolidasi mungkin ya. Masih konsolidasi yang gue lihat ya. Nih, jadi gini. Dia masih akan konsolidasi di sini sih. Tapi dengan kita melihat posisi yang udah oversold seperti ini rawan banget ketika ada well gila tiba-tiba ngepam. Ya, jadi ini sangat sangat memungkinkan banget sebenarnya untuk dipam gitu ya kalau menurutku. Untuk MACD yang gue lihat di time frame 4 jam ini belum ada confirm kenaikan ya temen ya. Jadi bisa gue bilang market akan stagnan masih ya. Di situ-situ aja sih yang menurut gue sih seperti itu. Oke, ini untuk apa namanya tadi? STBL ya. STBL. Oke. Dan gue lihat temen ya, ini untuk volumenya di time frame 4 jam ini sudah mulai ada buy ya, ada pembelian setelah penurunan yang cukup tajam di time frame 4 jam ya teman, di time frame 4 jam. Dengan melihat di time frame 4 jam yang seperti itu, habis itu kita melihat di time frame satu hari aja ya, sebentar. Oke, di satu hari. Nah ini. Oke.
Wih, thank you Mas Men 14 ya di Sour Kopi gua. Oke, di sini yang kita lihat temen ya. Jadi kalau lu mau masuk ya, lu mau masuk STBL, gue pikir kalau di time frame 4 jam ya, ini ya lu bisa lah masuk ya, lu bisa masuk sebenarnya. Karena yang gue lihat posisi di time frame 4 jam untuk STBL ini udah di bawah ya, udah di bawah temen. Tapi yang harus perlu lu lu apa namanya, lu pertimbangkan, STBL itu project baru ya, project baru. Artinya dia baru listing berapa sih ini? Di tanggal 26 apa nih? Di tanggal 26 September ya. Oh, udah lama sebenarnya. Nah, ini udah harga dasar sih. Bukan harga dasar tapi harga stabilnya di sini yang gue lihat ya. Karena dia listing udah lumayan nih, 26 September sekarang di 4 Oktober. Berarti kan udah 1 minggu lebih ya. Nah, itu 1 minggu gue pikir harganya ya udah stabil di situ gitu. Nah, karena ini harganya bisa kita bilang udah stabil di situ, dan kita lihat tadi stok RSI udah benar-benar di bawah, ini akan bisa memicu lonjakan harga ketika external market ya, kayak misalkan Bitcoin kepus lagi harganya gitu teman ya. Ini bisa sangat memicu gitu, memicu apa namanya, kenaikan ya. Jadi gimana bang enaknya, kok gue ngeri-ngeri sedap misalkan gitu ya. Ngeri-ngeri sedap ya gini cuy ya. Ini kan dia udah turun lumayan ya. Dengan lu saat ini masuk, artinya lu serok STBL ini dengan minus 48%. Coba nggak usah muluk-muluk ya. Kalau memang misalkan ini nanti dipus harganya ya, kan biasanya market-market model seperti ini tuh bisa aja ngelawan arus. Nah ini ya, terdekatnya dia akan kemana? Ke area resisten sebelumnya. Di mana bang itu? Nih di sini nih. Nah, di area yang gue kasih tanda biru. Kasarnya kayak gimana bang? Gue pengen tahu tuh pergerakannya gimana. Nah gini, ini kasarnya seperti ini. Ya kan ini kan dia tren turun ya. Lower low, high, ini low, dan gue pikir ini akan gini. Ya, di sini nanti di area biru ini di area biru ya, ini start di sekitar 0,32 sampai di 0,35. Per gue live ini masih di 0,26. Nanti dia akan uji resisten tuh di sini. Kalau ini mampu break ya, atau mampu breakout, ini ada chance untuk naik lebih tinggi. Tapi kalau enggak, ini bakal kebanting gini. Oke. Jadi artinya apa? Artinya area saat ini tuh worth it buat lu udah nyicil ya. Kira-kira persentase berapa persen sih bang kalau misalkan gue cicil ya? Kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi gue berani sekitar 20% dari modal apa namanya, dari aset dingin gue ya, atau modal dingin gue. Misalkan gue punya $100 misalkan ya, gue berani masuk $20 ya, buat cicil-cicil gitu teman. Kalau turun gimana bang? Ya kalau turun gue pikir nggak bakal banyak-banyak ya. Ini suplainya berapa sih? Sebentar. Ya sebentar, gue akan kasih target dulu itu. Jadi biar enak ya ini. Ya ini startnya di 0,32 itu target sih. Target jikalau ada kenaikan ya. Sampai berapa ini di sini nih? Sampai 3235 lah, 0,32 0,35 ya. Artinya ini naiknya lumayan cuy kalau memang dia tembus ke situ. Berarti kan ini ada chance naik 23 sampai sekitar 35% dari harga sekarang. Itu pun naik di sini itu belum naik, belum separohnya loh naik ya. Dia masih akan kemungkinan akan menuju area liquidity-nya di sini. Kalau sampai ini kepus harganya ya, teman. Itu yang gue lihat sih. Cuma kita akan coba cek ya, supply-nya itu berapa gitu teman. Sebentar ya, STBL itu supply-nya berapa sih? Jangan-jangan 10 miliar lagi. Sebentar teman-teman, gue akan coba cek dulu. Ngopi dulu cuy ya, ngopi. Bang mau tanya event XPL ya. Oke ya, ini dari Mas BTRS. Event XPL yang di mana itu? Lalu Faji telat ya, Senin up bang, new ATH, amin ya, mudah-mudahan. Nah ini STBL itu punya supply beredar 500 juta ya. Oh kan 10 billion cuy. 10 billion ya.
Ini platform desentral non kustodian. Oke ya. Platform desentralisasi, teman. Ya, dibangun untuk mendefinisikan kembali utilitas stablecoin ya dengan mengembangkan imbal hasil, transparansi dan dukungan aset atau real world. Oke, jadi dia platform desentral yang lebih fokus ke real world asset ya atau RWA gitu, teman. Ya, jadi narasi ini gimana menurut lu, Bang? Gue pikir narasi RWA, narasi AI itu masih kuat, cuy. Masih kuat karena apa? Karena sekarang itu era transisi ya. Dimana banyak sekali, lu lihat deh ya, kayak si apa namanya si Ondo, tahu kan? Project Ondo yang dulu pernah gue review awal dia meluncur itu di sekitar 0,3 sampai dia tembus $1 ya. Itu cuan banyak banget. Alhamdulillah ya banyak banget itu. Nah, Ondo itu kan juga dia fokus ke reward asset ya temen ya. Dan kalau lu tanya potensi Ondo itu gimana bang, itu cukup keren men. Ya, gue yakin Ondo itu bisa lah ya kalau ke $3 itu bisa dengan melihat fundamentalnya lo ya. Dia di support apa namanya eh Coinbase Venture lah ya inti seperti itu. Ya, dan masih banyak lagi investornya sih. Nah ini yang gue lihat ya untuk STB ini ya worth it sih lu masuk sekarang kalau menurut gue sih. Tapi ya itu tadi gue bisa bilang 20% lah alokasinya ya. Gue kenapa nggak 50%? Ya karena gini cuy, gue mau ngalokasiin 50% nih ya. Sedangkan gue lihat Bitcoin udah ketar-ketir mau turun gitu loh. Nah ini kan turunnya belum confirm. Kalau memang turunnya sedikit, ya why not? Kenapa tidak kita nggak masuk sekarang? Tapi kalau turunnya banyak, kalau kita udah masuk, misalkan masuk 50% di STBL, ternyata Bitcoin turun banyak, itu kan nanti ngefek cuy di harga altcoin. Nah itu kan sayang banget uang kita nguap. Nah itu maksud gua. Jadi ya masuk sedikit aja nggak masalah sih 20% kalau menurut gua. Intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab lah ya dari request tadi Mas Men 13. Oke. Oh ya tadi thank you ya kopinya. Oke, berikutnya ini siapa lagi nih? Bang mau tanya event SPL, yes ya. Mas Fajri nih, Senin up bang, nyatanya poh bang katanya. Oke, itu tugas SPL harus beli 500 SPL atau trade 100 USBG. Kita pilih salah satu tugas atau dua tugas harus selesai. Salah satu. Di situ kan itu dicek sebelah ya. Itu kan ada atau Mas ya. Maksudnya itu lu nyelesain tugasnya 500 deposit atau 100 trading kan, seperti itu kan. Nah, karena ada ataunya, otomatis itu adalah option atau pilihan ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi lu bisa pilih salah satu aja, jangan dua-duanya. Kecuali misalkan harus deposit plus 100 trading. Nah, itu baru dua-duanya. Karena di situ keterangannya atau berarti itu pilih salah satu. Jadi seperti itu ya, kurang lebih Mas ya. Mas BTRS ya. Kemarin juga ada yang tanya itu di YouTube gua ya. Bang, ini kerjain satu apa dua nih Bang untuk ikutan event gitu ya. Satu aja, satu. Terus ada yang tanya apa namanya? Itu hadiahnya berbentuk apa? Itu berbentuk SPL. Kan ada tulisannya 9 juta SPL itu. Oke, intinya seperti itu, teman. Nah, ini Mas Fajri nih request Pohba